Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angelia Christine dengan NIM akhir 15. Jadi di video kali ini saya akan membahas tutorial simulasi di CPU simulator. Saya akan mempraktikkan algoritma penjadwalan CPU yaitu FCFS, SJF, dan deadlock. Yang pertama itu untuk FCFS. Jadi algoritma FCFS atau First Come First Serve merupakan algoritma penanganan CPU paling sederhana, di mana itu algoritma ini memproses data yang masuk terlebih dahulu. Untuk mempraktekannya, kita bisa mengcopy source ini. Terlebih dahulu kita buka CPU simulator. Nah, di sini ada menu compiler. Klik menu compiler, kemudian di sini kita bisa mengetik atau langsung paste source yang tadi kita copy, kemudian di compile, kemudian compile lagi. Nah, source yang tadi akan berubah menjadi bahasa assembly dengan output begini. Oke, selanjutnya untuk menyimpannya itu loading memori. Nah, sudah tersimpan. Oke, selanjutnya kita OS. Baik karena algoritma FCFS ini merupakan algoritma yang proses data yang masuk terlebih dahulu, maka tidak berpengaruh dengan priority. Contohnya kita buat ini P5, tapi P1 merupakan data yang masuk terlebih dahulu. Lalu bagaimana nanti hasilnya? Kita create new process. Untuk P2-nya kita buat priority keempat. Create new process. P1 sampai P5 tutorialnya itu sama ya, tinggal pilih priority sama create new process. Nah, setelah P1 sampai P5 ini sudah berada pada ready process, yaitu yang akan di running nanti, maka kita ubah dulu schedulernya ini jadi first come first serve, karena kita tadi menggunakan source untuk FCFS. Nah, setelah itu kita klik voice control di sini, lalu speednya ini kita ubah menjadi fast max sampai maksimalnya, lalu klik start. Oke, di sini kita bisa melihat bahwa P1 itu diproses terlebih dahulu. Kenapa? Walaupun P1 tadi itu prioritinya yang paling priority akhir, tapi karena P1 merupakan data yang masuk terlebih dahulu, maka pada algoritma FCFS ini, data yang masuk terlebih dahulu itu, yaitu P1, akan diproses terlebih dahulu. Akan diproses yang pertama. Jadi kita tunggu beberapa saat sampai ready prosesnya ini running semua. Nah, setelah ready prosesnya ini selesai dan running prosesnya ini selesai, kita di sini klik view untuk melihat rata-ratanya, klik view process state. Rata-rata waktu tunggunya itu adalah 36,83. Jadi kita di sini bisa lihat data mana yang diproses terlebih dahulu, yaitu data yang masuk pertama dari P1, P2, P3, P4, dan P5, karena P5 ini merupakan data yang masuk paling akhir, jadi paling akhir diproses. Rata-rata waktu tunggu itu adalah 36,83. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke algoritma SJF. Jadi algoritma SJF atau sort job first ini menitik beratkan pada waktu burst CPU suatu proses. Proses yang memiliki waktu burst atau penggunaan CPU lebih singkat akan ditangani terlebih dahulu, dan apabila suatu proses tiba dengan waktu yang hampir bersamaan, maka penentuannya berdasarkan ID proses. Oke, untuk praktiknya kita bisa copy untuk dimasukkan ke sini. Sama ya, di compile dulu, kemudian di sini bisa jadi SJF, lalu kita compile lagi. Nah, source SJF juga sama akan berubah menjadi bahasa assembly. Nah, setelah outputnya sudah ada, kita loading memori untuk menyimpan code-nya. Nah, setelah itu klik OSO. Tutorial yang sama ya, itu kita create new process, tapi perbedaannya itu karena pada SJF ini memproses data yang lebih
singkat waktunya. Berupa delay itu lebih singkat, jadi kita akan menggunakan delay proses. Yang pertama, pada scheduler ini kita ubah menjadi SJF. Setelah itu untuk P1-nya, prioritinya kita contohkan adalah priority yang pertama. Dan di sini kita harus delay proses. Walau priority pertama, tapi delay prosesnya kita coba yang paling lama, contohnya 5. Kita siapkan create proses. Untuk P1 dengan P sampai P5 ini itu tutupnya sama ya. Jadi diubah prioritinya, atau prioritinya boleh sama. Contohnya kita ubah. Kemudian delay prosesnya ini adalah contohnya 4. Kemudian create new process. Untuk P3-nya kita coba, 3-nya itu adalah prioritinya 2 dengan delay prosesnya itu adalah 3. Teman-teman di sini bisa mengubah delay prosesnya sesuai yang kita mau. Create new process, jangan lupa. Kemudian untuk P4 ini 1 prioritinya, dan delay prosesnya itu contohnya itu adalah 1. Proses. Lalu bagaimana jika delay prosesnya itu sama? Contohnya P5 prioritinya 1 juga, dengan delay proses itu sama 1. Jadi P5 dengan P4 itu sama. Kita coba create new process. Nah, setelah itu sama halnya ya, kita start. Di sini terlihat yang diproses terlebih dahulu adalah P4. Kenapa? Karena P4 ini memiliki burst atau penggunaan CPU yang lebih singkat, atau tadi rival delay-nya itu kita buatlah 1. Walaupun dia dimasukkan pada data yang keempat, tapi delay-nya tetap yang lebih singkat, jadi dia yang pertama diproses. Terus kenapa P5 itu kan tadi delay-nya juga 1. Nah, karena waktu yang bersamaan, jadi dipanggil sesuai ID-nya. Jadi yang mana pertama masuk itu yang diproses terlebih dahulu, seperti P4 sama P5 tadi dengan burst yang sama yaitu 1. Itu karena P4 lebih awal masuk, jadi dia yang diproses terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa P1 itu diproses lebih akhir, atau ya lebih akhir, karena walaupun prioritinya itu priority yang pertama, tapi dalam SJF ini tidak berpengaruh. Jadi karena rival delay pada P1 tadi itu lebih lama daripada P yang lain. Nah, setelah itu kita view untuk melihat, kemudian view proses. Nah, sini kita bisa melihat bahwa P4 yang pertama diproses, terus P5, kemudian ke P3, P2, dan yang terakhir itu P1 dengan rata-rata waktu tunggu itu 36,67. Artinya itu program yang dimasukkan dengan waktu delay paling singkat itu yang pertama akan diproses, walaupun priority dari program lain itu lebih diprioritaskan. Oke, selanjutnya saya akan mempraktikkan program algoritma terakhir, yaitu deadlock. Deadlock itu adalah ketika lebih dari satu proses berbagi sumber daya pada waktu yang hampir bersamaan, maka akan terdapat beberapa masalah yang timbul. Masalah itu adalah deadlock. Jadi deadlock itu didefinisikan sebagai keadaan pada suatu himpunan proses ketika tidak ada proses yang dapat melanjutkan tugasnya, dikarenakan setiap proses pada himpunan tersebut saling menunggu proses-proses pada himpunan untuk menghasilkan suatu event atau tugas. Nah, kenapa sih deadlock ini bisa terjadi? Jadi ada 4 kondisi yang harus dipenuhi agar proses ini memungkinkan tidak terjadinya deadlock. Yang pertama itu mutual exclusion, yaitu satu sumber daya hanya dapat digunakan oleh satu proses. Yang B itu hold and wait, di mana sebuah proses sedang menggunakan sumber daya dan sedang menunggu sumber daya lain. Terus selanjutnya no preemption, di mana artinya itu sumber daya yang sedang digunakan tidak dapat diambil hingga proses yang menggunakannya melepas sumber daya tersebut. Ada juga circular wait,
yaitu sebuah himpunan sirkular dari proses-proses yang saling menunggu sumber daya. Nah, di sini sudah ada source untuk P1, P2, P3, dan P4. Itu source-nya ini saya dapat dari modul yang diberikan oleh ASLab. Dan untuk P5-nya itu karena tidak ada di modul, maka saya mencoba membuat allocate-nya itu sama dengan program P4, yaitu 4, dengan resource-nya itu pada program 3, yaitu 4. Nah, kita coba mempraktikkan. Untuk P1-nya kita copy terlebih dahulu, lalu sini kita klik menu compile, kemudian yang tadi ini kita hapus saja, kita ganti, kita compile lagi, untuk website dan outputnya sudah ada nanti di sini, kemudian origin memori. Kita compile lagi untuk P2-nya ya, sama, prosesnya itu sama, jadi kita copy dulu yang dari modul, kemudian kita compile ke sini. Maksudnya kita paste ke sini, kemudian compile, nothing memory. Compile lagi. Untuk P1 sampai P5 itu tutorialnya sama ya, di copy dulu, kemudian di compile, kemudian di program source-nya ini yang di copy tadi dipaste, kemudian di compile, lalu compile lagi dan tunggu, lalu setelah outputnya ada di load in memory untuk menyimpan code. P3 sudah ada ya, saya akan membuat P4 dan P5. Nah, di sini sudah ada ya di program biasanya P1, P2, P3, dan P4. Selanjutnya itu kita OS. Nah, di sini langsung saja kita ubah schedulernya jadi microbin, yaitu RR. Kemudian ini di create new process. Untuk P1 sampai P5 ini kita create new process. Nah, setelah itu kita ini jangan lupa CPU speed-nya di fast, kemudian start. Lalu untuk melihatnya itu di view. Setelah selesai pemrosesannya, kita view resource. Nah, di sini ada berwarna merah yang artinya allocated dan request-nya itu sama. Karena tadi R5 ini allocated-nya sama dengan R4. Untuk mengubahnya itu kita bisa release sampai berwarna hijau. Nah, apabila semua resource list-nya ini sudah berwarna hijau, artinya sudah aman. Oke, mungkin sekian penjelasan saya tentang simulasi di CPU simulator. Semoga bermanfaat. Maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.